Untuk kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat DFD level 0 di website Draw.io. Jadi, kalau kita akan mengetik atau kita mau mencari kolom dan tabel, klik 2 kali, otomatis akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini nanti kita pilih teks, kita bisa menulis apa yang akan kita letakkan di DFD tersebut. Tapi kali ini saya akan meletakkan akuisisi aset dengan kolom yang ini. Ini kita taruh di sini, kemudian kita ketik akuisisi aset. Jika sudah seperti ini, kita letakkan di sini terlebih dahulu. Nah, ini nanti akan menyambung ke pemeliharaan aset dan juga manajer produksi ini nanti akan ke sini. Kita pilih logo yang ini. Kita atur dulu untuk penempatannya. Nah, di sini jika kita akan mengkombinasikan warna pada kolom, bisa saja dengan mengklik ini. Kemudian di sini ada menu Style, Text, dan Arrange. Di menu Style ini kan ada warnanya ini. Tergantung kita mau memilih warna yang mana. Saya akan mencoba memilih warna yang ini. Nah, ini otomatis sudah berubah sendiri. Kemudian yang akuisisi aset kita juga rubah warnanya, dan pemeliharaan aset juga kita rubah warnanya. Nah, kita akan mengisi tulisan di sini, yaitu pesanan pembelian atau kontrak. Kita klik 2 kali untuk teks, kemudian kita tulis pesanan pembelian atau kontrak. Oke, udah jadi. Ini kita lebarkan, panjangkan gini. Kita taruh di sini untuk alur pesanan pembelian atau kontrak. Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhania Zuraima Zahro dengan NIM 240340006 dari program studi akuntansi semester 3. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang kasus 6 di siklus aset tetap. Di video kali ini, saya menjelaskan guna untuk memenuhi ulangan tengah semester. Untuk info lebih lanjutnya, saya akan membahas tentang DFD level 1, level 0, dan juga flowchart. Untuk itu, kita next lebih lanjut. Nah, sebelum ke pembahasan, lebih baiknya kita lihat dulu apa sih yang diminta oleh perusahaan Jimmy & Clean ini. Kita diminta untuk apa? Jadi, dalam PPT tersebut yang sudah saya cantumkan, kita diminta untuk membuat dari kasus tersebut dibuat ke DFD level 0, DFD level 1, dan juga flowchart. Untuk itu, ke pembahasannya ya. Next, kita lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, kita masuk di DFD level 0. Jadi sistem ini menjelaskan bagaimana proses pembelian, pemeliharaan, dan proses penghapusan aset tetap ini terjadi. Pertama, proses dimulai dari manajer produksi yang berwenang membeli aset sesuai kebutuhan operasional. Manajer ini memilih
pemasok dan menegosiasikan kontrak. Kemudian jika sudah akan mengirimkan pesanan pembelian. Setelah itu pemasok mengirimkan aset dan faktur pembeliannya kepada manajer. Dokumen tersebut disimpan sebagai catatan aset tetap untuk arsip perusahaan. Kemudian manajer mengirimkan formulir transaksi dan kebutuhan modal ke Departemen Utang Dagang ke bagian pengeluaran kas untuk melakukan pembayaran. Jadi alur lengkapnya itu manajer ke pemasok, kemudian utang dagang, dan yang terakhir pengeluaran kas. Selain itu, sistem ini juga mencakup dengan pemeliharaan dan penghapusan aset tetap. Asisten manajer ini melakukan pemeriksaan dan perawatan. Jika aset tersebut sudah tidak layak, otomatis akan ditukar tambah atau dihibahkan. Dengan demikian, sistem ini memastikan seluruh aset perusahaan dikelola dengan baik. Nah, untuk DFD level 1 kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut pembahasan ke DFD level 1. Di DFD level 1 ini, pertama, proses akuisisi aset semua dimulai dari manajer produksi. Ketika manajer merasa ada kebutuhan untuk membeli mesin ataupun peralatan, nah, dia akan memilih pemasok yang sesuai. Jadi, dia akan menegosiasikan kontrak pesanan pembelian. Setelah itu, kontrak akan disepakati dan pembelian akan dikirim ke pemasok. Di pemasok ini akan diproses, kemudian pesanan tersebut akan mengirimkan aset beserta faktur kepada manajer. Nah, untuk salinan dari faktur ini dan dokumentasinya atau dokumennya pembelian kemudian akan disimpan ke dalam catatan aset tetap di perusahaan. Untuk selanjutnya, manajer juga akan mengirimkan formulir transaksi lengkap berisi rincian pembelian, faktur, dan dokumen pendukung ke Departemen Utang Dagang atau Keuangan. Jadi akan disimpan oleh bagian keuangan. Dari sini, bagian keuangan melakukan proses pembayaran kepada pemasok melalui sistem pengeluaran kas perusahaan. Nah, yang kedua ada proses pemeliharaan dan penghapusan aset. Setelah aset tersebut digunakan, asisten manajer atau asisten manajer produksinya itu bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan rutin sesuai umur ekonomi aset tersebut. Jadi diperiksa alat-alatnya dari segi keuangannya. Nah, kalau suatu aset dianggap sudah tidak layak pakai, maka manajer berhak untuk memutuskan si barang tersebut itu dihapus atau diganti dengan barang yang baru. Nah, dengan cara itu, dengan menukar atau menjual dan dengan menghibahkan, itu dapat menjadikan aset tersebut. Setiap perubahan ini juga harus diupdate dalam catatan aset tetap perusahaan. Jadi, setiap ada hal yang dirubah harus ada bukti-buktinya di perusahaan tersebut biar menjadi aset. Nah, secara keseluruhan, DFD ini menggambarkan bagaimana data dan dokumen mengalir antar pihak, mulai dari manajer produksi, pemasok, hingga departemen keuangan. Tujuannya adalah agar setiap pembelian, pemeliharaan, dan penghapusan aset bisa terdokumentasikan dengan baik dan prosesnya itu tertib dan juga administratifnya itu berjalan dengan lancar, tidak ada kesalahpahaman. Jadi, inti dari sistem ini adalah memastikan bahwa setiap aset tetap perusahaan terdapat dan terawat juga terkontrol dengan baik. Nah, DFD ini membantu kita
sebagai pihak perusahaan itu memahami hubungan antar aset di dalam perusahaan dan juga dapat untuk pengambilan keputusan yang tepat dan pencatatan pembayaran yang tepat. Mungkin untuk pembahasan DFD level 0 dan level 1 cukup sekian. Kita akan lanjutkan ke pembahasan flowchart. Nah, kita akan lanjut di flowchart. Jadi di flowchart ini ada dua. Yang pertama, proses akuisisi aset tetap. Pertama, proses ini dimulai dari manajer produksi. Manajer memiliki wewenang untuk membeli aset tetap yang dibutuhkan demi kelancaran kegiatan produksi. Langkah pertama yang akan dilakukan oleh manajer adalah memilih pemasok dan melakukan negosiasi kontrak atau pesanan pembelian. Dalam kontrak tersebut biasanya dibahas seperti harga, tanggal pengiriman, jaminan, dan layanan atau tukar tambah aset. Nah, setelah kontrak tersebut disepakati, manajer akan mengirimkan pesanan pembelian atau purchase order seperti PO ke pemasok. Kemudian pemasok akan memproses pesanan dan salinan tersebut akan dikirimkan fakturnya ke manajer. Satu salinan tambahan dari dokumen tersebut disimpan ke aset perusahaan. Nah, untuk berikutnya, manajer mengirimkan formulir rinciannya seperti salinan PO, faktur, dan dimasukkan ke departemen keuangan untuk memproses pembayaran ke pemasok ini. Jadi, seluruh alur dokumen ini berjalan mulai dari manajer, pemasok, hingga bagian keuangan perusahaan. Yang kedua, proses pemeliharaan dan penghapusan aset tetap. Fungsi kedua ini merupakan pemeliharaan dan penghapusan aset tetap. Di bagian ini, asisten manajer produksi bertugas melakukan pemeriksaan dan perawatan mesin secara rutin sesuai dengan umur tiap mesin. Nah, jika suatu mesin itu sudah tidak layak digunakan, perusahaan bisa menghapus atau menukarkan dengan barang yang lain atau dijual beli lagi. Aset yang dihapus bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu tadi, tukar tambah dengan aset baru, dijual atau dihibahkan tergantung dengan kebijakan perusahaan Jimmy and Clean ini. Jadi kesimpulannya, sistem aset tetap Jimmy and Clean ini berjalan cukup sederhana dan fleksibel. Manajer memiliki tanggung jawab penuh dari pembelian, pencatatan, hingga penghapusan aset. Namun, kelemahannya tidak ada analisis investasi yang formal sehingga keputusan pembelian dan penghapusan bisa sangat bergantung pada diri pribadi manajer tersebut. Mungkin itu penjelasan untuk flowchartnya. Kita akan lanjut ke kelemahan dan saran. Di kelemahannya yang pertama, tidak ada pemisahan tugas. Jadi manajer itu melakukan banyak fungsi seperti membeli, menerima, dan juga mencatat. Yang kedua, tidak ada format. Jadi otorisasinya itu lemah. Manajer bisa melakukan pembelian dan penghapusan secara semena-mena atau tanpa adanya sistem pengendalian yang terkendalikan. Yang ketiga, dokumentasi terpusat pada manajer beresiko hilang atau dimanipulasi. Yang keempat, tidak ada analisis investasi. Dan yang kelima, pemeliharaan aset tidak terjadwal audit secara independen. Kemudian saran perbaikan dari kelemahannya, yaitu yang pertama ada menerapkan pemisahan tugas. Jadi manajer dengan yang lainnya ada pemisahan tugas. Yang kedua, membuat prosedur otorisasi normal untuk pembelian dan juga pemeliharaan aset. Yang ketiga, menggunakan catatan yang terkomputerisasi. Yang keempat, melakukan audit internal dan rekonsiliasi rutin. Yang kelima, menyertakan analisis investasi modal. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.